Marilah berlari kita sembah Tuhan. Saat pagi hari ini, kuasanya hadir saat ini. Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan setiap hati, menyembuhkan yang terluka. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari dengan senang hati katakan, mengalir kuasa dari tempat hati, dapat tetap mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan tenang bersamamu, Bersyukur Tuhan pada pagi hari ini oleh karena kasih dan pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami, dan pada pagi hari ini Engkau sudah kumpulkan dan Engkau sudah hantar kami di tempat ini Tuhan, untuk bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, mari sebelum kami menikmati kebenaran firman-Mu, Tuhan sucikan setiap hati dan pendengaran kami Tuhan, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh tertanam dalam setiap hati kami, bagaikan benih yang tumbuh di tanah yang subur, bertumbuh, berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sedang memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan melalui puji-pujian kami Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa akan memberkati kami melalui pujian kami, dan pada saat itu Tuhan, jika Engkau berbicara di tengah-tengah kami, Engkau pun akan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menghidupi setiap kami Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin ditinggikan, dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang sudah Engkau percaya menjadi saluran berkat, Kau urapi Tuhan, sehingga bukan dengan kekuatan manusia, tapi oleh semata-mata oleh karena kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, seberapa kita yang ada, kita bersyukur karena pada kesempatan yang indah ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama berkumpul, bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kita simak secara bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita membaca di dalam 1 Petrus 1 Petrus 1 ayatnya yang 13. Ada 2 ayat Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacakan, Bapak Ibu boleh mengikuti di dalam hati. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 dan ayat 21.
Demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia-Nya yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Ayat 21. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat kita di mana Rasul Petrus mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya kita harus meletakkan pengharapan seluruhnya atas kasih karunia Tuhan. Kita harus berpengharapan senantiasa kepada Allah. Tidak ada yang menjadi pengharapan lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kita masih memiliki pengharapan? Karena saat ini kan orang Kristen banyak yang mungkin menggebu-gebu ikut Tuhan, yang mungkin begitu bersemangat, harapannya begitu nyata. Kenapa, saudara? Karena dia menikmati, karena dia sedang ada di dalam situasi dan kondisi yang lagi enak, saudara, atau di dalam kondisi di zona yang nyaman, sehingga ya sepertinya harapannya ada. Nggak mungkin nggak punya harapan, selalu berpengharapan. Dan itu diingatkan oleh Rasul Petrus, kita senantiasa memang harus berpengharapan, punya harapan kepada Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Harapannya apa, Bapak Ibu Saudara? Yaitu kita menikmati buah dari penebusannya, yaitu kita hidup kekal. Itu harapan kita, saudara. Tetapi kadang-kadang harapan tinggal harapan. Karena kadang-kadang harapan ini pun masih dipengaruhi oleh situasi dan kondisi keberadaan kita, saudara. Kita ketika dalam kondisi enak, dalam kondisi senang, dalam kondisi sukacita, dalam kondisi di zona yang nyaman, kita selalu semangat ya, ikut Tuhan. Sepertinya hanya kita yang menikmati kebahagiaan itu. Karena apa, saudara? Karena kita ada di zona yang nyaman. Nah, lalu tadi saya katakan pertanyaannya, bagaimana ketika kita dikondisikan di tempat yang kurang enak? Bagaimana ketika kita ditaruh Tuhan di zona yang tidak nyaman, saudara? Apakah kita masih punya pengharapan? Itu yang jadi pertanyaan setiap orang percaya. Saudara tentu ingat kisah tentang Ayub, ya. Pasti saudara tahu semua kisah tentang Ayub. Ketika Ayub diizinkan Tuhan untuk menempati, untuk ada di dalam kondisi yang tidak nyaman, bahkan penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan. Apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Apakah Ayub masih punya pengharapan, saudara? Coba kita baca di dalam Ayub pasal 17. Ayub pasal 17 ayat yang ke-15 dan 16 saya akan baca. Dari mulai ayat 1 saya baca dulu ya. Ayat pasal 17 ayat 1, nanti saya lompati. Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Itu pengakuan Ayub. Lalu ayat 15. Maka di mana harapanmu? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati. Hilang harapan, saudara. Ayub kehilangan harapan ketika dia ada dalam kondisi yang tidak nyaman, kondisi yang menyiksa, kondisi yang menderita, saudara. Dia bagaikan hilang harapan, saudara. Nah, oleh sebab itu jadi pertanyaan, apa
Apakah kita masih punya pengharapan ketika kita mengalami situasi dan kondisi seperti yang dialami oleh Ayub? Ya janganlah seperti yang dialami oleh Ayub. Ya. Mungkin kita nggak kuat. Saya pribadi nggak kuat semua. Tapi seandainya kita berandai-andai, karena apa saudara? Tuhan ingin segala sesuatu, Tuhan ingin memproses hidup kita. Tanpa Tuhan memproses hidup kita, ya, kita seperti anak yang gampang. Sudah tahu kan di dalam firman Tuhan sebagaimana anak gampang. Sedang kita adalah anak pilihan Tuhan, anak yang menjadi kesayangan Tuhan, saudara. Tentu Tuhan mau sebagai anak-anaknya, Tuhan mau kita sebagai anak-anak yang berkualitas, anak yang pilihan, bukan anak gampangan, saudara. Untuk menjadi anak yang gampang, tentu butuh polesan dari Allah. Emas, kalau cuma emas lantakan aja nggak ada indahnya, saudara. Ya nggak ada indahnya. Tetapi butuh polesan, butuh seni untuk membuat sesuatu menjadi perhiasan yang indah. Itulah sebenarnya hidup orang Kristen, saudara. Hidup kita diperlukan Tuhan memoles hidup kita menjadi satu perhiasan yang indah, yang berkenan di mata Tuhan. Nah, oleh sebab itu sekarang perlu kita perhatikan dan perlu kita renungkan. Apakah aku masih punya pengharapan ketika satu saat Tuhan mengadakan, Tuhan memposisikan aku di tempat yang tidak nyaman, di zona yang tidak nyaman? Apakah aku masih punya pengharapan? Jangan sampai aku hilang harapan. Di dalam kita baca lagi dalam Ratapan pasal 3. Kita mau lihat pengalaman Nabi Yeremia. Ratapan pasal 3. Saya mulai aja dulu dari ayat yang pertama, ya. Saya baca Ratapan 3 ayat 1 sampai 5. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ayat yang 5. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Kita dikurung, saudara. Dikurung dengan kesedihan dan kesusahan. Ini pengalaman, kesaksian dari Nabi Yeremia. Bagaimana kalau itu terjadi dalam hidup kita? Padahal Tuhan ingin kita itu harus diproses, saudara. Ya. Tuhan ingin membetulkan paradigma kita yang salah. Tuhan ingin membetulkan pandangan-pandangan kita yang keliru selama ini tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, lalu di dalam ayat masih di Ratapan 3 ayat 18, ya. Sangkaku, kata Nabi Yeremia, hilang lenyaplah kemasmuranku dan harapanku kepada Tuhan. Musnah harapan, hilang harapan, saudara. Jadi ketika dalam situasi seperti ini patah semangat, ya. Kita patah semangat, hilang semangat kita, nggak ada harapan lagi dah. Mendingan bunuh diri aja dah. Seperti itu kan, banyak orang yang nggak kuat kan, ya. Saudara baca nggak kasus pinjaman ojol itu, ojol bunuh diri kan, nggak tahan, nggak kuat di teror saudara, nggak kuat, bunuh diri aja dah. Seperti hilang harapan, saudara, nggak punya semangat lagi. Padahal firman Tuhan katakan semangat itu akan membuat kita tahan di dalam penderitaan. Jika kita masih punya semangat, itu yang kita masih mempertahankan kita untuk kita kuat, saudara. Kita baca di dalam mana ya? Amsal pasal 18
Amsal pasal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat akan dapat menanggung penderitaan, saudara. Ketika kita masih bersemangat, kita masih punya semangat, saudara, itu harus kita pertahankan dalam hidup kita supaya apa, saudara? Kita siap untuk menderita, kita siap untuk menanggung penderitaan, kita siap untuk menerima proses yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tadi saya katakan Tuhan sebenarnya ingin merubah paradigma, pola pandang kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita menghadapi situasi yang seperti ini, ya tadi beberapa para kesaksian dari tokoh-tokoh Alkitab, ya harus kita kuat, saudara. Kita tetap kuat, jangan sampai kita hilang harapan. Ya. Toh apa yang disampaikan oleh Ayub, ya, itu akhirnya kan diperbaiki, saudara. Dia menyesali apa yang sudah dia katakan. Ketika dia merasa hilang semangat, ketika dia merasa patah semangat, dia sudah tidak berdaya, seolah tidak dapat berbuat apa-apa, lalu dia mengaku kepada Tuhan bahwa apa yang dialami itu memang sebuah proses. Kita baca di dalam 2 Korintus 6 2 Korintus 6 ayatnya yang keempat. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Konsekuensi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ya, sebagai hamba Allah, harus sabar, saudara, menghadapi apapun yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Masa orang Kristen mau enaknya aja? Ya enggak? Mau menikmati enaknya aja, duduk ongkang-ongkang, terima berkat, terima pemeliharaan Tuhan, kita enggak berbuat apa-apa, saudara. Oh, itu tadi, kita jadi anak gampang, saudara. Kita akan mudah jatuh, saudara. Anak manja, wah enggak kuat menghadapi penderitaan, saudara. Banyak anak-anak manja yang gagal. Dan anak yang diproses, digembleng sedemikian rupa dari kecil, dia akan menjadi anak yang berhasil. Itu proses bagi hidup kita. Kita pun harus demikian, saudara. Sekali lagi Tuhan ingin, ya, merubah cara pandang kita. Rom pasal 12. Rom pasal 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi pengharapan itu sangat erat hubungannya dengan doa, ya, sangat erat doa. Ketika kita menjadi orang yang pendoa, otomatis kita akan menjadi orang yang sabar. Dan otomatis kita akan memiliki satu pengharapan. Karena dalam doa kita kan, yang kita panjatkan kepada Tuhan, pasti kita pikiran kita fokus bahwa kita punya pengharapan pada Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, menjadi satu kebutuhan bagi kita bahwa kita harus memiliki semangat juang dalam hidup kita. Kita harus memiliki semangat untuk mau menikmati, menjalani apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ketika kita ditaruh di tempat yang tidak nyaman, ditaruh di tempat yang kurang enak secara badan, secara lahiriah, itu jalani, saudara. Karena apa? Karena ada rencana Tuhan yang indah, ada sesuatu yang indah
yang ingin Tuhan lakukan bagi kehidupan kita melalui proses. Itu saudara. Saya ingin bersaksi ya, saya ingin menyaksikan apa yang saya dapatkan saudara ya. Video ini saya dapat ya, dan sudah saya bagikan. Karena kalau saya ikuti, luar biasa saya. Luar biasa. Ternyata Tuhan ingin merubah paradigma seseorang melalui proses. Ya, melalui proses. Saya bagi di Facebook saya itu seorang misioneri Jim Allen Jones, seorang penginjil dari Amerika. Itu sudah saya share saudara. Kesaksian yang luar biasa. Bapak Jim ini melakukan pelayanan di pedalaman Papua, di Merauke, bukan kotanya saudara, di Merauke, di pedalaman saudara. Yang menurut informasi suku di situ belum pernah bertemu dengan manusia dari luar, saudara. Bapak Jim ini melakukan pelayanan di sana, dan masuk ke situ pun hanya bisa lewat pesawat capung. Pesawat sejenis capung yang mendarat di air. Itu yang dia lakukan saudara ya. Nah, setelah dia pelayanan di sana beberapa bulan, tidak lama saudara, dia kena sakit. Sakit apa saudara? Kira-kira di Papua itu terkena apanya? Malaria saudara. Kalau saya ingat ini, saya bicara soal malaria, saya ingat saudara ya. Ketika saya pendidikan di Papua, di 2 bulan saya di sana, itu disentangin kotanya saudara. Bangga saya 2 bulan itu sehat, saya nggak apa-apa, teman-teman saya pada kena malaria. Saya bangga senang dulu. Tahu saudara, setelah saya pulang ke Banjarmasin, saya kena malaria. Dan ganas saudara, Dokter Abimanyu, tahu Dokter Abimanyu kan, mantan direktur RSUIN, itu yang meriksa saya saudara, dari kepala. 2 kali saya opname saudara. Waduh banget malaria ini. Saya bilang saya dari Indian dong. Itu di kotanya saudara. Menurut desas-desus ya, kalau di Papua itu katanya kena gerimis ya, kena gerimis saja kita malaria saudara. Ngeri ya. Pandeminya luar biasa saudara. Dan menurut cerita itu banyak orang-orang Jawa yang meninggal. Orang Jawa merantau ke Papua, sakit, pulang ke Jawa, mati saudara. Merantau ke Papua, pulang meninggal. Banyak yang meninggal saudara. Luar biasa. Dan Bapak Jim ini kena malaria itu saudara. Akhirnya apa saudara? Dia dibawa keluar ke Amerika, diperiksa saudara. Berobat. Berobat sembuh. Balik lagi saudara ke pedalaman itu, pelayanan lagi saudara, dan seterusnya sampai 3 kali dia mengalami kena malaria. Dan ini menjadi kesaksian luar biasa saudara. Ternyata di sini Tuhan berkarya dahsyat saudara ya. Karena menurut cerita terakhir ini nanti bahwa suku di sana itu merasa heran. Ya. Suku di sana merasa bahwa ini ada sesuatu yang istimewa dibawa oleh Pak Jim ini. Ada sesuatu yang dahsyat. Kenapa? Karena keluar masuk. Dia orang suku di sana sudah punya pandangan. Kalau udah kena malaria orang luar, udah tamat pasti saudara. Kalau sudah keluar nggak bakal kembali. Ya. Cuma anehnya Pak Jim ini berobat ke Amerika, balik lagi saudara pelayanan. Demikian seterus sampai 3 kali. Ternyata ini menjadi pikiran suku ini saudara. Oleh sebab itu informasikan kurang lebih 80% suku ini bertobat karena merasa bahwa sesuatu istimewa. Ya. Dan Pak Jim ini pada saat dia mengalami penderitaan yang dahsyat ini saudara, dia mengeluh, Tuhan, apakah aku harus mati di tempat ini? Apakah aku harus mengalami proses yang demikian? Karena selama ini Pak Jim ini punya teologi kemakmuran saudara. Ini pengakuan beliau. Selama ini dia punya pengajaran tentang kemakmuran. Jadi orang Kristen itu enak saudara ya, disertasi ini dan seterusnya. Tetapi Tuhan ingin memproses dia mengalami secara pribadi, pengalaman pribadi, ya. Dan saat inilah baru Bapak Jim sadar ternyata
dia sekarang sedang menikmati Injil kesengsaraan. Itulah yang dibawa Yesus, ya kan? Itu sebenarnya dibawa oleh Yesus. Tuhan kita sudah memberikan contoh tentang bagaimana dia mengalami satu kesengsaraan penderitaan yang dahsyat. Kita pun harus hidup di dalam persekutuan dengan penderitaannya di dalam firman Tuhan. Dia penderitaannya. Jadi nggak usah takut ketika kita diproses, apalagi ketika kita menyampaikan firman, ketika kita bersaksi lalu kita dimusuhi orang, nggak usah takut, saudara. Saya tidak peduli. Saya sering membagi-bagi kesaksian di Facebook saya, ya. Wah, kesannya itu memang fanatik banget, saudara, ya. Karena saya menampilkan saudara-saudara kita dari Timur Tengah sana yang mereka banyak bertobat, saudara. Nah, itu saya expose di Facebook saya supaya maksud saya punya pandangan paling tidak orang Indonesia tercelik matanya. Selama ini kan kita buta akal, saudara, belajar kan? Orang Indonesia itu buta akal, maaf kata, saudara. Ya. Sok fanatik, lebih Arab daripada Arab. Jadi ini ada misi saya, saudara. Terserah, dan itu dampaknya luar biasa, saudara. Dampaknya. Teman-teman saya pada menghindar. Teman-teman saya yang mantan PNS udah, ada. Pernah saya ngirim ucapan ulang tahun nggak pernah direspon. Ya nggak apa-apa, itu resiko, konsekuensi saya. Nggak jadi masalah. Yang penting saya sedang menyampaikan kebenaran, kesaksian, saudara. Biar matanya mulai tercelik sekarang, supaya nggak katak dalam tubuh. Itu maksud saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah yang dialami oleh Jim Allen ini, Bapak Ibu Saudara, di dalam pelayanannya. Dia sudah diubah paradigmanya oleh Tuhan melalui proses ketika dia melayani di Papua. Dan itu sungguh-sungguh Tuhan campur tangan. Sungguh-sungguh Tuhan campur tangan. Walaupun Tuhan sudah mengubah mindsetnya dia untuk menjadi bahwa mengikut Tuhan itu tidak enak, tidak gampang, susah, penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan, dia mengalami campur tangan Tuhan secara pribadi. Satu saat dia mau terbang dengan pesawatnya itu, saudara, dan pesawatnya itu pecah karena daratannya terbatas di dalam hutan belantara di tempat sungai yang terbatas, saudara. Nah, pada saat dia mau terbang itu datang angin, tiba-tiba menghempaskan dia, saudara. Secara logika manusia meninggal kecil ini, saudara. Tapi di situ campur tangan Tuhan luar biasa. Saya pernah membaca kesaksian dia. Karena ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam kesengsaraan dan penderitaan kita. Dia selalu campur tangan dan memberikan mujizat yang dahsyat. Secara manusia, saudara, pesawatnya kecil itu sebelum tenggelam hanya itu mendetik. Sepertinya pintu yang asalnya pintu itu ada yang membuka dari luar, tapi siapa yang membuka, saudara? Terbuka dengan sendirinya. Sehingga mereka boleh keluar dan dalam hitungan detik pesawat itu tenggelam di dasar sungai. Luar biasa, takut Tuhan, saudara. Demikian juga dalam kehidupan kita, ketika Tuhan ingin berkarya bagi kita, Tuhan ingin memproses kita, tentu ada rencananya yang tidak bagi kita, saudara. Bukan Tuhan tidak sayang, tidak, saudara, tapi ada rencana Tuhan yang luar biasa. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, Tuhan izinkan segala penderitaan terjadi, kesengsaraan terjadi dalam hidup kita, karena kita sebagai pengikut Kristus, dan memang itu yang sudah dinyatakan oleh Tuhan. Engkau akan dianiaya, engkau akan mengalami penderitaan, engkau akan dihina. Itu konsekuensi sebagai murid Tuhan. 2 Korintus pasal 12.
ayatnya yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara tahu perjalanan Rasul Paulus. Siapa Rasul Paulus ini? Dia melayani dengan penuh berbagai macam kesengsaraan dan penderitaan. Pengorbanannya begitu luar biasa buat Rasul Paulus. Tetapi apa yang dialami oleh Rasul Paulus? Dia katakan penuh dengan sukacita. Ternyata apa yang dialami itu dinikmati, saudara. Jadi proses Tuhan itulah yang seharusnya kita nikmati, saudara. Bukan kita menjadi dongkol, bukan kita lalu menghujat Tuhan, bukan kita lalu menyatakan Tuhan tidak sayang. Tetapi mari kita nikmati. Dengan apa toh, saudara? Dengan semangat, seperti dikatakan oleh Amsal tadi. Karena dengan semangat kita bisa menikmati penderitaan itu. Kita kuat di dalam penderitaan itu. Nah, kalau orang Kristen tidak punya semangat, ya gimana, saudara? Jangan kalah dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Saat ini banyak orang-orang yang bertobat. Jangan sampai ketinggalan. Nanti firman Tuhan jadi pernyataan bahwa yang terdahulu bisa menjadi yang kemudian, yang kemudian menjadi yang terdahulu. Hati, saudara. Jangan sampai kita kalah dengan saudara-saudara kita yang mereka baru bertobat, saudara. Mereka berani bukan karena ingin menonjolkan diri, tetapi berani menyampaikan firman Tuhan, berani menyampaikan kebenaran, mengoreksi yang salah. Saya tidak menyalahkan mereka yang hamba-hamba Tuhan yang ekstrim, ya, yang mengoreksi kesalahan orang, karena dia ingin menyampaikan kebenaran. Saya setuju aja, saudara, karena memang harus itu. Ya enggak? Kita harus tahu kesalahan orang baru kita memberikan yang benar, ya enggak? Kan gitu kalau kita mengingatkan orang. Kesalahanmu itu loh. Nah, ini yang benar seperti ini. Seperti itu, saudara. Banyak hamba Tuhan yang baru bertobat. Luar biasa, saudara. Saya kadang-kadang merenungkan, jangan banyak orang Kristen yang tertinggal, kalah dengan para petobat-petobat baru ini, saudara. Mereka betul-betul luar biasa. Mereka tidak pernah meninggalkan kostum-kostum mereka. Mereka tidak pernah meninggalkan identitas mereka, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya menurut pandangan dia, kesaksiannya itu berhasil, membawa dampak yang luar biasa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, ya, di dalam kesukaran dan penganiayaan dan kesesakan, hanya karena Yesus. Kenapa tadi dikatakan? Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tadi saya katakan kan, ketika secara fisik, secara lahiriah kita lemah, saudara. Fisik kita merosot, tapi kita mempunyai kekuatan. Iman kita kuat, saudara. Iman kita kuat. Secara fisik mungkin merosot, saudara. Kita dianiaya, kita dipukul. Bahkan akibat mungkin kesaksian kita kena properti, kita dimusuhi orang, kita dimusuhi teman. Nggak usah takut, saudara. Nggak usah takut. Dan satu saat saya secara pribadi dihubungi oleh salah satu teman, menawarkan saya untuk aktif di sebuah organisasi para purnakarya. Mereka mau membentuk satu wadah organisasi purnakarya. Nah, itu kepengurusan saya mau ditaruh di bidang organisasi. Saya bilang, aduh, jamaah saya sekarang sudah sibuk dengan pelayanan. Walaupun padahal pelayanan kan jarang-jarang juga, ya kan? Tapi memang saya tidak mau terlibat, saudara. Saya tidak mau terlibat lagi dengan hal-hal yang seperti itu. Saya tidak mau terlibat lagi dengan hal-hal yang bersifat politik. Enggak mau, saudara.
Mereka para mantan-mantan, saudara. Para orang penting, mantan kepala dinas, mantan kepala bagian. Tapi saya katakan, saya terima kasih ditawari, saya bilang. Tetapi saya, ya mohon maaf, tetapi pada suatu saat kalau saya diundang untuk reuni atau untuk ada pertemuan semacam halal bihalal, okelah saya sekali-sekali bisa hadir. Tapi saya tidak mau duduk di sebuah organisasi. Bapak Ibu Saudara, kenapa saudara? Karena kalau saya duduk di organisasi, saya tidak bisa bebas, ya enggak? Serba terbatas, saudara, serba sungkan. Nah, kalau sekarang saya bebas mau ngomong apa, mau ekspos apa saja, terserah, ya enggak? Orang suka atau tidak suka nggak jadi masalah bagi saya. Yang penting jangan sampai nanti salah-salah gitu. Jadi jangan melanggar undang-undang ITE. Wah, awas ya. Jadi kita tetap dikasih hikmat ya, kita bagaimana caranya kita memberitakan kebenaran melalui hikmat yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Karena itu sebuah kewajiban kita. Di dalam amanat agung Tuhan Yesus kan mengatakan jadikanlah semua bangsa murid, baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi jadikan semua bangsa murid itu artinya ada semacam perintah buat kita ya, untuk bersaksi bagaimanapun caranya, ya bagaimanapun caranya dengan teknologi. Dan sekarang kan teknologi luar biasa maju, itulah satu kesaksian saudara. Sehingga sekarang terjadi tsunami pertobatan. Giliran kita sekarang saudara, tadi saya katakan, Tuhan pun ingin kita jangan cuma ada di zona nyaman saja, ya, tapi di zona yang secara lahir tidak enak. Tapi Tuhan mau ingin menunjukkan karyanya dalam setiap hidup kita. Di dalam kita menjalani apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Proses Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa. Tadi saya katakan ada maksud Tuhan ketika Tuhan ingin menempatkan kita di satu kondisi dan situasi yang tidak enak. Ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan ketika Tuhan mau menempatkan kita di situasi dan kondisi yang tidak nyaman, di zona yang tidak nyaman. Seperti tadi dikatakan oleh Nabi Yeremia, dikelilingi oleh kesengsaraan dan penderitaan. Itu kan sesuatu yang tidak nyaman, saudara. Menyakitkan, saudara. Tapi ada maksud Tuhan, saudara. Ada maksud Tuhan. Saya betul-betul termotivasi dengan apa yang disampaikan oleh pemazmur ini, saudara. Sungguh-sungguh luar biasa. Kita baca sebagai ayatnya yang terakhir. Mazmur pasal 71 ayat 20 ya, mulai. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudra raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Ayat 21. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Engkau akan menambah kebesaranku, saudara. Artinya apa, saudara? Artinya dengan proses yang Tuhan lakukan dalam setiap hidup kita, dengan Tuhan memberi kita di tempat yang tidak nyaman supaya di situ Tuhan campur tangan, membuat setiap orang percaya naik kelas.
semakin naik kelas. Saudara. Kita ini kan bersekolah, ya enggak? Apakah kita mau cuma duduk di TK aja atau di SD aja? Enggak kan? Wah, kalau kita hanya pasif, kita hanya tetap tidak pernah naik kelas kita, wah kita akan ketinggalan, saudara. Kita akan ketinggalan. Ternyata melalui proses jika Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita dan kita tetap semangat menerima situasi dan kondisi yang diberikan Tuhan kepada kita, Tuhan akan menambah kebesaran kita. Tuhan akan menaikkan level rohani kita untuk lebih tinggi, saudara. Itu yang tentu menjadi harapan kita, saudara. Saya yakin percaya setiap kita rindu untuk mengalami seperti itu, untuk kita terus dinaikkan tingkat rohani kita, untuk kita terus dinaikkan level kita, saudara. Melalui apa? Yaitu tadi hanya satu melalui proses. Seperti dikatakan di ayat mana itu, Tuhan memproses kita tidak melalui api seperti membakar perak. Tuhan memproses kita tidak melalui seperti membakar perak, dengan api membakar perak, saudara. Tetapi melalui apa, saudara? Melalui dapur kesengsaraan. Itu proses Tuhan. Kalau saya renungkan kembali tokoh-tokoh Alkitab, tidak ada yang berada di zona nyaman, saudara. Tidak ada. Nah kalau gitu ayo kita cari sengsara, cari penderitaan dong. Tergantung kan, saya bilang tadi, kalau Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ya harus kita syukuri. Ya. Jangan sampai kita hilang harapan oleh karena mengalami peristiwa, situasi dan kondisi yang tidak enak. Jangan sampai hilang harapan seperti ayat-ayat awal kita tadi. Tapi kita tetap punya pengharapan seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Harapan kita tidak pernah sirna. Harapan kita, Yesus sudah berkorban mati di kayu salib untuk kita. Harapan kita menikmati janji-janji Tuhan, yaitu hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya kira firman Tuhan tidak saya perpanjang. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Pujian saya ya. Di dalam hatiku yang ragu, di dalam hatiku yang senang, kau ajukan penyejuk jiwaku yang tak ada.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari di dalam keraguan kita, di dalam kesemuanya kita ketika kita menghadapi problem dan masalah hidup kita datang kepada Tuhan, karena hanya Dia yang sanggup menolong dan membebaskan kita dari setiap problem dan masalah kita. Kuatkan dan tetaplah bersemangat untuk kita menjalani apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tuhan ingin memproses kita bukan karena Dia tidak mengasihi kita, tapi Dia memproses kita untuk kita menjadi lebih besar, menjadi orang yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami ada di hadirat Tuhan di pagi hari ini, ya Bapa. Kami anak-anakmu bersyukur dan berterima kasih karena hari demi hari Engkau memberikan firman-Mu kepada kami. Bahkan pagi demi pagi Engkau memperdengarkan suara-Mu kepada kami, memberikan firman yang menguatkan kami. Pada hari ini Tuhan, kami boleh menikmati firman Tuhan
yang menguatkan iman kami, supaya di tengah-tengah penderitaan yang Engkau izinkan terjadi atas kehidupan kami umat yang percaya di hari-hari ini, tidak akan membuat kami jatuh, tidak akan membuat kami menjadi lemah. Sebaliknya, pengharapan kami akan makin teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya bahwa seperti firman yang kami baca di pagi hari ini, dalam kondisi apapun Engkau tetap ada menyertai kami, bahkan mengangkat kami kembali untuk kami terus bersukacita. Terima kasih Tuhan, meteraikan seluruh kebenaran pagi hari ini di hati kami, yang sudah kami tangkap dengan telinga rohani kami, dengan pikiran kami, dan itu semua boleh tertanam di dalam hati kami, supaya kami benar-benar belajar menjadi pelaku firman Tuhan, bersukacita di dalam pengharapan kami, bersabar di dalam kesengsaraan yang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau terus menuntun kami menuju kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Ada banyak contoh yang Engkau berikan kepada kami melalui kitab suci yang kami miliki dan kami yang membacanya setiap kali, bahwa orang-orang kudus-Mu di masa-masa lampau, di dalam perjanjian baru maupun di dalam perjanjian yang lama, oh Tuhan, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu telah melalui banyak penderitaan dalam pengiringan maupun di dalam pelayanan, tetapi kami bisa melihat bahwa oleh pertolongan Tuhan semua boleh melepaskan diri dari cengkraman-cengkraman si jahat. Oleh pertolongan Tuhan semua boleh mengalami kemenangan dan kemenangan kepada kemenangan, karena Tuhan yang menyertai. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti Ayub pernah berkata bahwa Engkau yang tahu jalan hidupku. Seandainya Engkau memuji aku akan timbul seperti emas. Meteraikan Tuhan semua kesaksian-kesaksian dari semua tokoh-tokoh Alkitab yang kami tahu dan kami yang membaca riwayat hidup mereka ya Tuhan, supaya dalam keadaan apapun yang kami alami, biar kami tetap percaya bahwa kalau Tuhan menguji kami, ada rencana Allah yang indah untuk memunculkan kami kembali, memiliki nilai yang terbaik di hadapan Tuhan, menjadi emas yang teruji dari dapur peleburan. Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mau berdoa pada pagi hari ini Tuhan, menyerahkan setiap pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan, setiap rekan-rekan hamba Tuhan sepelayanan dimanapun berada di seluruh dunia ini Tuhan, yang sedang mengalami banyak penderitaan ya Tuhan. Kuatkan satu persatu, kuatkan iman kami semua, teguhkan harapan kami Tuhan, buat kami makin mencintai Tuhan, sehingga kami bisa berkata seperti Paulus mengatakan bahwa tidak ada perkara yang bisa menceraikan aku daripada kasih Kristus. Kesukaran, penderitaan, ketelanjangan dan sebagainya, Paulus berkata tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Tuhan, biarlah kami juga memiliki Tuhan kekuatan iman seperti ini. Engkau izinkan segala sesuatu yang kami alami hari-hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang tahu jalan hidup kami. Seandainya Engkau menguji kami, pasti kami muncul seperti emas yang murni.
Tuhan, ajarlah kami Tuhan bersabar ketika Engkau mengizinkan pencobaan kami alami. Ajar kami Tuhan terus memandang kepada Tuhan yang mengizinkan semua itu terjadi, dan kami akan melihat tangan Tuhan terulur untuk menolong kami. Bahkan di tengah-tengah tekanan hidup, kami percaya Engkau akan selalu menguatkan kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga semua kami yang ada di pagi hari ini Tuhan, yang ada di ruangan ibadah ini maupun saudara-saudara seiman kami yang di rumah ya Tuhan, akan menjadi anak Tuhan yang tetap setia sama Tuhan apapun yang terjadi. Satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa Engkau tidak akan mengizinkan pencobaan-pencobaan itu terjadi dalam hidup kami melampaui kekuatan kami ya Tuhan. Selalu Engkau akan memberikan jalan keluar supaya kami cakap menanggungnya. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami minta Roh Kudus memeteraikan firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Roh Kudus terus berbicara kepada kami, mengajar kami sebagai guru besar kami ya Tuhan, supaya kami tetap maju di dalam Tuhan. Selangkah demi selangkah kami maju bersama Tuhan, bersama Roh Kudus, kami akan tetap mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat melalui firman-Mu pagi hari ini. Pakai hidupnya Tuhan, makin hari memperkenankan hati-Mu Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan segala puji dan hormat, kemuliaan serta kebesaran kepada Bapa kami yang di surga, yang tiada pernah berhenti mengingatkan kami melalui firman-Mu, supaya benar-benar kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia di akhir zaman ini. Setia dalam penantian kami menunggu Engkau datang kembali pada kali yang kedua, mengangkat kami dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi hamba mohon tolong kami Tuhan, jangan ada yang jatuh Tuhan, tapi semua kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu yang luar biasa. Kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara semuanya dikasihi dalam Tuhan Kristus Yesus. Kita sudah diberkati oleh hambanya Bapak Eko yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita selalu berharap sepenuhnya pada Tuhan baik dalam situasi kondisi apapun. Itulah membangun setiap iman percaya kita bersama di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Dan untuk warta Peniel yang akan saya sampaikan kegiatan sepekan yang akan datang, untuk Senin tanggal 18 Oktober 2021 besok, jadi diingatkan kembali pada guru-guru sekolah minggu maupun tunas remaja, ada pertemuan secara online lewat video call WhatsApp jam 7:30 malam untuk membicarakan kegiatan anak-anak tentunya, dan juga mungkin ya, dan juga pilihannya ada satu lagi, yaitu untuk ibadah akhir tahun atau awal tahun nanti, dalam arti kegiatan program tahunan yang ada nanti besok akan kita bicarakan di dalam komisi anak yang ada. Dan untuk hari
Kamis jam 4:30 sore ada ibadah kaum wanita, tempatnya di gereja, sudah dilaksanakan secara offline. Dan juga untuk hari Kamis jam 7:30 malam ada latihan untuk tim pemuji dan pemusik untuk mempersiapkan pelayanan di hari Minggunya. Dan untuk hari Jumat jam 7 malam ada ibadah pemuda dan remaja di gereja. Dan mari kita dorong bersama-sama yang kita punya anak-anak yang remaja, pemuda-pemudi, ya, dan mungkin punya anak ponakan atau saudara yang lain, kita saling ingatkan supaya mereka datang ibadah di dalam ibadah pemuda dan remaja di hari Jumat jam 7 malam. Dan doa malam sementara dilaksanakan secara di rumah masing-masing, dipimpin oleh kepala keluarga. Dan doa malam ini untuk kita semua jemaat Tuhan di tempat ini. Dan untuk hari Minggu ibadah raya sementara masih tetap dilaksanakan sekali dalam seminggu, yaitu jam 7.45 menit. Dan untuk ibadah tunas remaja jam 10:30 secara virtual. Dan untuk anak-anak sekolah minggu sementara apa yang di-share oleh guru-guru lewat bahan yang ada, jadi bisa menyesuaikan dengan waktu dan situasi keadaan masing-masing keluarga yang ada. Yang penting tetap ada jam ibadah di hari Minggu buat adik-adik atau anak-anak kita sekolah minggu. Dan kita tetap berdoa di dalam situasi kondisi saat ini, baik bagi bangsa negara, baik pandemi, baik perekonomian bangsa, baik ya suasana politik, karena untuk menjelang Pilpres tahun 2024 ya sudah bermunculan juga penggodokan calon-calon presiden, wakil presiden untuk depannya, dan juga partai-partai yang ada, dan juga serta keamanan buat bangsa negara, dan juga menangani pandemi di saat-saat ini juga. Dan tetap Bapak Ibu serta Saudara kita tetap jaga kesehatan, melakukan prokes, ya, ingat pesan Ibu 3M, ya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan ada dua lagi isinya, kurangi berkerumun dan juga mobilisasi, isinya ada 5M. Nah, tetap kita berdoa bersama-sama, ya, tetap jaga diri kita, jaga keluarga kita, dan juga jaga orang lain. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.
Segala kemuliaan, hormat dan syukur hanya bagi Engkau, ya dalam pengharapan bagi jiwa kami. Menghadapi segala sesuatu saat-saat ini, hanya kami bergantung dan berharap sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Saat ini kami berdoa secara khusus untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau memberkati semuanya Tuhan, Presiden dan wakilnya, semua menteri, pembantu Presiden, serta semua angkatan bersenjata kami. Tuhan, Engkau menyertai mereka dalam menghadapi tugas-tugas yang Engkau bebankan di atas pundak mereka sekalian, sehingga apa yang menjadi tugas mereka semuanya terlaksana, bukan oleh kekuatan kami, tetapi oleh kasih karunia Tuhan, sehingga kami bisa melihat bahwa tangan Tuhan itu tetap terkenang bagi bangsa ini. Bangsa ini adalah milik-Mu Tuhan, itu sebabnya kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Menghadapi masa-masa yang sulit sukar ini, Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Haleluya. Kemuliaan, kebesaran hanya bagi Bapa di dalam surga. Dan setiap pribadi kami yang berdiri di hadapan Engkau di pagi hari ini, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah ini, kami minta anugerah kemurahan Tuhan bagi kami sekalian, supaya benar-benar kami bisa melihat dan membuktikan bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang hidup dan berkuasa, yang memberikan kami pengharapan di dalam Engkau, sehingga menghadapi masa-masa ini Tuhan, kami menjadi kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami kuat di dalam Engkau, dan kami berharap sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih setiap pribadi kami yang ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah anugerah Allah limpah bagi kami menghadapi minggu depan ini Tuhan. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami dapat melakukan apa yang harus kami kerjakan. Dan kami tahu dengan pasti Tuhan, bahwa Engkau tetap menyertai kami sekalian. Dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam rumah tangga kami masing-masing, Tuhan, Engkau nyatakan kuasa kemuliaan Tuhan, supaya Tuhan Engkau dimuliakan dan ditinggikan senantiasa. Haleluya. Segala kemuliaan, hormat dan syukur buat Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Saudara yang dikasih, kita akan pulang bersama dengan Kristus. Dan bagi saudara yang kekasih di rumah mereka, terimalah berkat Allah. Bagi kami semua Tuhan, berkat Allah itu limpah mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati, dengan percaya kita katakan amin. Kami sampaikan